Film diawali dengan menampilkan kondisi bumi di masa depan. Suhu di bumi semakin hari semakin menurun, karena sinar matahari yang terus meredup. Sinar matahari yang semakin melemah, membuat tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik, sehingga persediaan makanan bagi umat manusia tidak terpenuhi, dan jika hal ini terus terjadi, maka kemungkinan umat manusia akan mengalami kepunahan. Kemudian ada sebuah proyek, bernama Ikarus. Misi ini memiliki tujuan utama itu untuk menghidupkan lagi matahari. Namun pesawat yang digunakan dalam misi ini belum mencapai matahari dan hilang kontak begitu saja. Pesawat Ikarus tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. 7 tahun kemudian, proyek Ikarus kembali dijalankan untuk melakukan misi tersebut. Inilah proyek Ikarus 2, tim ini terdiri dari 8 orang astronot, yang dipimpin oleh Robert Capa sebagai komandan. Misi Ikarus 2 yaitu berangkat dari bumi menuju matahari dengan membawa bom yang setara dengan Pulau Manhattan. Tujuannya adalah membuat ledakan di matahari dengan harapan agar bisa memicu matahari untuk kembali aktif seperti semula. Di bagian depan pesawat terdapat bom yang sangat besar dan pesawat angkasa yang berisi 8 kru, berada di bagian belakang dari bom tersebut. Seorang kru astronot yang juga seorang dokter jiwa bernama Searle, sedang berada di ruang observasi dan menikmati sinar matahari. Matahari terlihat sangat besar, dan sinarnya lebih terang daripada saat di bumi, karena jarak mereka sudah hampir mencapai Merkurius. Pesawat Ikarus 2 memang mempunyai perisai matahari untuk menahan panas dari matahari, dan ini dimanfaatkan Searle untuk menikmati matahari, dengan mengurangi kompresinya. Searle merasakan sedang bermandikan matahari, dan dia sangat menikmati momen tersebut. Menurutnya, hal ini sangat berguna untuk tes kejiwaan. Pada saat semua kru astronot berkumpul di ruangan makan, semua saling berdiskusi tentang posisi mereka sekarang. Badai matahari yang sudah diperkirakan, akan segera terjadi, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Dan apabila badai itu terjadi, maka semua alat komunikasi tidak akan berfungsi, mereka harus melanjutkan misi tanpa adanya komunikasi dengan pusat kendali yang ada di bumi, dan badai itu diperkirakan akan datang, kurang dari 24 jam lagi. Mereka pun bergantian untuk menghubungi kerabat masing-masing. Beberapa waktu kemudian terjadi perkelahian antara Capa dan Mes, karena Capa terlalu lama menggunakan alat komunikasi satu-satunya di pesawat ini sehingga Mes tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pesan kepada keluarganya yang ada di bumi. Emosi menggebu yang terjadi pada Mes, bisa disebabkan oleh stres, karena terlalu lama di ruang angkasa. Kemudian Mes menjalani terapi di ruang simulasi. Ia diperlihatkan berbagai pemandangan di bumi mulai dari hutan, lautan dan pemandangan wanita yang sedang bermain ombak di pantai. Dengan terapi ini, keadaan Mes menjadi lebih baik dan akhirnya meminta maaf kepada Capa. Ketika mereka mulai masuk ke dalam orbit Merkurius, Casey memanggil semua kru untuk berkumpul. Mereka menikmati pemandangan matahari yang sangat luar biasa besar, dan terlihat planet Merkurius melintas tepat di depan mereka. Selang beberapa waktu, Harvey menginformasikan bahwa, sekitar 23 jam yang lalu ia mendapatkan sebuah transmisi pada pusat komunikasi. Padahal seharusnya, di sini mereka sudah tidak dapat lagi mendapatkan sinyal transmisi karena adanya badai matahari. Ternyata keanehan ini terjadi karena mereka sangat dekat dengan Merkurius. Ini bisa terjadi karena Merkurius banyak mengandung logam. Maka secara tidak langsung, Merkurius menjadi seperti antena alami, sehingga transmisi masih dapat masuk ke Ikarus 2. Menurut Harvey, transmisi ini berasal dari Ikarus 1. Hal ini menjadikan semua kru bingung. Bagaimana mungkin setelah hilang selama 7 tahun, Ikarus 1 masih dapat mengirimkan transmisi ke Ikarus 2? Mereka saling berdiskusi atas kejadian ini. Lalu kru yang bernama Trey, mencoba memprediksi lokasi dari Ikarus 1. Setelah mereka yakin atas keberadaan pesawat Ikarus 1, kemudian muncul ide untuk menghampiri Ikarus 1, karena mereka butuh alat cadangan untuk berjaga-jaga seandainya mereka mengalami kegagalan dan untuk mengumpulkan bahan makanan yang tersisa dan tumbuh-tumbuhan untuk mendaur ulang oksigen. Tetapi Mes langsung menolak usulan itu, dan meminta Kaneda untuk mendukungnya. Kemudian Kaneda meminta pendapat kepada Capa, karena ialah yang paling memahami tentang masalah pesawat ini. Capa kemudian melakukan perhitungan matematis artificial intelligence pada pesawat ini, untuk memprediksi tingkat keberhasilan misi mereka.
Akhirnya Kappa dan semua kru memutuskan untuk menghampiri Ikarus 1. Pada saat jalur pesawat mulai berubah untuk menuju arah Ikarus 1, tiba-tiba alarm berbunyi, ternyata terjadi kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Try, sehingga memaksa mereka harus keluar dari pesawat untuk memperbaiki kerusakan. Kaneda yang merupakan pemimpin dari misi ini, menawarkan diri untuk keluar dari pesawat guna memperbaiki kerusakan ini, namun untuk memperbaikinya, masih dibutuhkan satu orang lagi, dan Kappa bersedia untuk keluar pesawat bersama Kaneda. Mereka menggunakan pakaian khusus untuk keluar memperbaiki panel hidrolik pesawat. Sementara itu, Casey sebagai pilot, akan mengambil alih kendali pesawat secara manual, untuk mengubah arah sudut perisai Ikarus, agar menutupi Kaneda dan Kappa dari panas badai matahari. Pada awalnya perbaikan ini berjalan dengan lancar. Namun seperti yang sudah diperkirakan oleh Casey, bahwa pesawat akan mengalami resiko kerusakan apabila terjadi perubahan sudut perisai. Dan ternyata benar, ruang oksigen yang terdapat banyak tanaman, mengalami kebocoran, sehingga membuat ruangan ini terbakar. Untuk memperbaiki panel yang rusak, Kaneda harus mengorbankan diri saat proses pengembalian posisi perisai seperti semula, dan Kappa diperintahkan oleh Kaneda untuk kembali ke dalam pesawat. Dan Kaneda pun akhirnya tewas dalam insiden ini. Harvey kemudian menggantikan posisi Kaneda sebagai Kapten Ikarus II, dia langsung memeriksa keadaan pesawat kemudian dia menemukan masalah besar dalam pesawat, yaitu persediaan oksigen yang semakin menipis, sehingga kini, mereka tidak punya pilihan lain, selain menemukan Ikarus I untuk mendapatkan cadangan oksigen dan cadangan makanan. Setelah mereka melanjutkan pencarian, akhirnya mereka menemukan Ikarus I. Mereka mulai bersiap untuk mendekati Ikarus I dan memasukinya. Kappa, Mes, Harvey dan Searle, memasuki Ikarus I dan mulai memeriksa keadaan sekitar. Mereka menemukan seluruh ruangan di dalam Ikarus I tertutup oleh abu. Dalam pesawat ini, Mes menemukan rekaman video dari Pinbaker, yaitu kapten dari Ikarus I. Di video tersebut, Pinbaker mengatakan hal-hal yang aneh di antaranya yaitu umat manusia tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Dan di ruang observasi Ikarus I, mereka menemukan kru Ikarus I yang sudah berubah menjadi abu. Tiba-tiba terjadi ledakan, yang menyebabkan ventilasi penghubung antara Ikarus I dan Ikarus II hancur. Mes mencoba mencari jalan keluar dari Ikarus I. Ia akan menggunakan baju astronot untuk menyeberang dari Ikarus I ke Ikarus II. Namun mereka hanya menemukan satu baju astronot. Karena Kappa adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya memahami tentang pesawat ini, dan hanya dia yang mengetahui cara kerja dari bom penghancur bintang, maka mereka memutuskan bahwa Kappa yang akan memakai baju astronot ini untuk kembali ke Ikarus II. Kappa pun menyeberang ke Ikarus II, tetapi di sini harus ada satu orang yang harus membukakan pintu ruang ventilasi secara manual, karena sistem pada Ikarus I sudah tidak berfungsi, yang tinggal di sini adalah Searle. Kappa dan Mes berhasil masuk ke dalam Ikarus II. Sedangkan Harvey terlempar keluar angkasa dan terbakar menjadi abu ketika terkena badai matahari, dan Harvey pun tewas. Sampai saat Ikarus II akan meninggalkan Ikarus I, Searle masih terjebak di Ikarus I dan tidak bisa kembali ke Ikarus II, karena saluran ventilasi rusak dan terlepas. Dan Searle pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menikmati pemandangan matahari di ruang observasi Ikarus I. Kru yang masih tersisa di Ikarus II, berdiskusi tentang ruang ventilasi Ikarus I, kenapa bisa terlepas. Mes merasa ada yang tidak beres dalam kejadian itu. Mereka mencurigai, bahwa Trey sudah terkena gangguan jiwa, sehingga menyabotase ruang ventilasi tadi. Kemudian Cory mempunyai ide gila, yaitu apabila Trey mati, maka mereka akan mempunyai oksigen yang cukup untuk melakukan misi ini. Akhirnya keempat orang ini, sepakat harus mengorbankan Trey demi keberhasilan misi ini. Mes ditugaskan untuk membunuh Trey, tapi kemudian dia terkejut ketika mengetahui Trey sudah meninggal bunuh diri. Setelah beberapa hari, Ikarus II memberikan informasi bahwa pesawat angkasa ini tidak akan cukup oksigen untuk mencapai ketujuan utama mereka, karena masih ada 5 orang di dalam kapal ini. Padahal seharusnya hanya ada 4 kru tersisa di kapal ini. Ikarus II mendeteksi ada satu orang penumpang tak dikenal di ruang observasi. Kappa pun bergegas menuju ruang observasi dengan tetap waspada. Betapa terkejutnya dia, karena dia bertemu dengan Pinbaker di sana.
Pinbaker mengatakan hal-hal aneh, dan menyerang Kappa, namun Kappa masih bisa lolos dan berlari menuju ruang ventilasi. Sementara itu di ruang oksigen, Cory menemukan tanaman yang baru saja tumbuh. Saat Cory akan pergi untuk memberitahukan hal ini kepada kru yang lain, ternyata Pinbaker sudah ada di belakangnya, lalu Cory ditikam hingga tewas. Dan entah kenapa, sistem pesawat mati total. Mes mencoba menyalakannya kembali dan Mes melihat kamera CCTV, bahwa Kappa terkunci di ruang ventilasi. Mes mencoba berkomunikasi dengan Kappa melalui helm astronot. Kappa mengatakan kepada Mes, bahwa di pesawat ini, ada Pinbaker yang mencoba menggagalkan misi ini. Mes mengetahui bahwa panel utama sudah dirusak oleh Pinbaker. Mes menyuruh Kappa untuk mengaktifkan bom secara manual, karena untuk saat ini sistem Icarus belum pulih. Tak lama kemudian, Mes yang berada di ruang pendingin tewas karena membeku. Akhirnya Kappa dapat keluar dari ruangan ventilasi, kemudian dia memisahkan bom dengan pesawat Icarus II, sehingga Kappa dapat mengaktifkan pendorongnya agar bisa lebih dekat dengan matahari. Di ruangan tersebut Kappa juga menemukan Casey yang pingsan, namun sekali lagi, Pinbaker tiba-tiba muncul dan menyerang Kappa. Casey yang sudah sadar, mencoba menyelamatkan Kappa dari cengkraman Pinbaker. Setelah lolos dari Pinbaker, Kappa langsung menuju ke ruang kendali. Saat bom sudah sangat dekat dengan matahari, Kappa berhasil mengaktifkan bom tersebut dan meledak. Akhirnya misi dari Icarus II pun sukses. Matahari pun dapat bersinar lebih terang kembali. Sementara itu di bumi, matahari bisa kembali menyinari bumi yang sudah membeku dan manusia pun dapat terselamatkan oleh misi Icarus II. Film pun selesai.